Selamat tahun 2023 semuanya. Video ini mencakup prediksi tarot secara garis besar selama tahun 2023 berlangsung, supaya kamu bisa mengantisipasinya. Hubungi saya via WhatsApp teks jika ada kebutuhan untuk membaca energi lebih mendalam. Terima kasih sudah mampir, sudah suka, sudah berbagi dan berlangganan, serta sudah menyempatkan diri untuk menyematkan komen di video-video Peculiar Nimbus. Enjoy! Halo Scorpio, selamat datang di channel saya. Ini adalah prediksi untuk 2023, di mana saya punya 3 tema energi untuk kamu. Yang di sini adalah kesehatan kamu, pikiran dan hati ya, jadi lebih internal. Kemudian ini adalah keuangan atau pekerjaan, dan yang di sini adalah percintaan percintaan untuk kamu yang lajang maupun yang sudah berpasangan. Kita mulai dengan yang kesehatan dulu ya. Kartu yang keluar untuk kamu adalah The Hierophant, Five of Wands, Queen of Wands, dengan Oracle card, Artemis, Dewi Pemburu, dan Pitcher. Pitcher itu adalah wadah atau tempat kamu menuangkan sesuatu. So, di sini yang saya rasakan mungkin untuk kesehatan kamu awal tahun mungkin kamu merasa stuck karena sudah berjalan cukup lama dari tahun sebelumnya. Dari 2022 tuh kamu kayak merasa stuck gitu loh. Kayak nggak bergerak. Mungkin juga terbelenggu atau terpenjara. Pokoknya sulit lah untuk move on misalnya. Untuk berjalan menuju masa depan yang lebih baik atau menuju jalan yang lain. Itu kayaknya sulit gitu. Nah, 2023 akan memberikan kamu kesempatan untuk akhirnya bergerak. Karena kalau kamu perhatikan di sini, dari 5 kartu yang keluar, 3 diantaranya adalah energi api. Five of Wands, Queen of Wands, dan Artemis. Artemis itu adalah energinya Aries. Aries kan zodiak api ya. Jadi api itu adalah energi yang bertindak, yang energinya itu ditumpahkan untuk dia melakukan sesuatu, mengejar sesuatu, memburu sesuatu. Jadi ada hubungannya sama passion, gairah, semangat gitu. Jadi kamu ada panggilan, memang udah waktunya Scorpio bergerak, udah waktunya Scorpio berjalan gitu loh. Cuma di sini yang saya rasakan dengan diawali oleh The Hierophant, ini kan energinya Taurus ya. Taurus itu energinya adalah panasnya lama. Jadi memang kalau udah panas jalannya langsung kenceng, tapi menuju panasnya itu lama gitu loh. Jadi yang saya rasakan ya itu tadi, mungkin di awal tahun dari sekarang nih, dari 2022 memang kamu nggak panas-panas gitu loh untuk bergerak, untuk move on atau untuk berjalan lah, melakukan sesuatu yang beda lah gitu. Karena yang saya rasakan kehidupan yang sebelumnya, fase yang sebelumnya tuh itu udah, entah itu udah mati, udah selesai, udah beres, tapi kamu untuk bangkitnya lagi tuh masih tersendat-sendat gitu. Jadi ada energi kamu di awal tahun tuh masih loyo, masih lemah letih lesu gitu. Tapi ada kesempatan untuk kamu mulai bergerak kalau kamu mulai terinspirasi oleh diri kamu sendiri. Kadang-kadang tuh kita baru mau bergerak kalau ada yang nantang kan. Kalau ada yang kayak kita merasa, gue bersaing nih sama ini orang untuk mendapatkan hal tersebut. Gue akan tunjukkan. Itu kan tertantang ya. Karena kartu di tengah kamu tuh Five of Wands, energi kompetisi. Jadi di sini justru kamu harus bisa merasa tertantang oleh diri kamu sendiri. Karena Queen of Wands adalah energinya Scorpio yang saya rasakan. Terlepas kamu cewek atau cowok. Kamu harus bisa terinspirasi oleh diri kamu sendiri, oleh bakat yang kamu miliki di dalam diri kamu. Scorpio itu kan terkenal dengan intensitas ya. Intensitasnya tuh tinggi gitu kan. Tapi seringkali intensitas itu baru bisa keluar kalau ada yang menginspirasinya. Jadi misalnya kamu naksir sama seseorang,
kamu keluar tuh intensitas kamu. Gue harus dapetin nih orang, gue naksir banget sama nih orang nih. Ini contoh ya, gue naksir banget sama nih orang, gue akan tunjukkan nih nilai gue di depan matanya gitu loh. Itu intens kan? Kamu intens nelfon dia, intens ngedeketin dia, intens merhatiin dia, membuat dia sadar kalau kamu tuh cinta sama dia gitu loh. Itu intens tuh namanya. Nah, di 2023 mungkin kamu gak akan merasa tertarik sama sesuatu atau seseorang yang bisa bikin kamu tuh intens banget gitu loh. Di sini yang saya rasakan, justru pelajarannya untuk kamu, pelajaran spiritual untuk kamu di 2023 adalah agar kamu bisa membangkitkan intensitas kamu, gairah kamu, semangat kamu, inspirasi kamu dari dalam diri sendiri. Jadi kamu terinspirasi oleh diri kamu sendiri gitu loh. Intinya bagaimana bisa itu tercapai adalah dengan mengenali bakat yang ada di dalam diri kamu. Karena Taurus juga adalah energi yang punya bakat banyak. Taurus itu polar opposite-nya Scorpio. Polar opposite itu artinya satu jajar di dalam roda astrologi, satu garis kalian berdua tuh di roda astrologi. Dia kebalikannya kamu gitu loh. Tapi sebenarnya energi kalian tuh sama. Di dalam yang sebenarnya tuh kalian sama, cuma outwardnya aja yang beda. Gaya ekspresinya aja yang berbeda gitu. Jadi kalau Taurus punya bakat yang besar di dalam dirinya, Scorpio pun juga sama seperti itu. Di dalam diri kamu tuh ada banyak inspirasi, ada banyak imajinasi, ada banyak bakat yang bisa kamu kembangkan, bisa kamu gali. Nah, itulah gunanya ada picture di sini. Tumpahkan bakat kamu ke dalam sesuatu. Jadikan itu inspirasi dalam hidup kamu supaya kamu bisa move on, supaya kamu bisa bergerak, supaya akhirnya kamu bisa berjalan lagi, nggak stuck gitu loh. Jadi misalnya, misalnya bakat atau kesenangan kamu tuh mempelajari bunga-bunga, flowers. Ya udah, kalau memang kamu senang bunga, kenapa enggak? Misalnya kerja di toko bunga atau buka florist, buka toko bunga. Kamu merangkai bunga sendiri untuk dijual. Kan itu berarti kan kamu menumpahkan bakat kamu menjadi suatu karya kan. Ada hasil karyanya gitu loh. Dan dengan kamu membangun usaha sendiri, ini misalnya ya contohnya. Dengan kamu membangun usaha sendiri, kan pastinya ada semangat, ada gairah untuk bisa sukses. Gitu loh. Jadi di sini yang saya rasakan tuh seperti itu. Kaitannya dengan kesehatan mental, kesehatan hati, perasaan kamu adalah kalau kamu tidak melakukan itu, yang tadi saya sudah jelaskan, terinspirasi oleh diri sendiri, rasanya tuh 2023 akan berlalu begitu aja. Hidup kamu tuh akan datar aja gitu. Kayak mati segan, hidup juga nggak mau gitu loh. Kayak aduh, udah 2024 aja nih, nggak kerasa nih. Hidup gue kayaknya gini-gini aja gitu loh. Jadi makanya di sini yang saya rasakan kamu punya potensi besar sekali untuk bisa memiliki kehidupan yang lebih bermakna di 2023. Ya artinya pertama-tama yang harus kamu lakukan adalah menggali kan, gue bisa apa nih, bakat gue apa nih, gue bisa terinspirasi oleh apa nih dari bakat tersebut untuk membuat apa nih gitu loh. Jadi itu yang saya rasakan, karena kalau enggak hidup kamu atau kesehatan hati dan pikiran kamu tuh akan loyo lah, bisa dibilang tuh mungkin akan sedih terus, loyo terus kayak datar aja gitu loh. Kayaknya menjalani kehidupan ya udah gitu aja, autopilot, bangun tidur, makan, ngerjain yang kecil-kecilan atau pergi ke kantor, udah pulang ke rumah ya udah tidur lagi gitu loh. Jadi datar banget, tahu-tahu waktu sudah berlalu, tahu-tahu 2024 udah deket gitu. Jadi supaya itu tidak terjadi, gali bakat kamu, masukkan ke dalam wadah sesuatu. Ini kan wadah ya. Tumpahkan bakat kamu ke wadah tersebut, ke wadah ini. Jadikan hasil karya kamu lah, apalah pokoknya be produktif intinya. Menjadi seseorang yang produktif dari bakat kamu sendiri. Karena nih 3 kartu api nih, energi bertindak, bergerak. Energi yang memang membutuhkan kamu untuk mengeluarkan tenaga. Oke? So, sekarang kita ke energi
keuangan atau pekerjaan kamu ya. Kartu yang kamu dapat adalah ambition, ambisi, the moon, page of wands, dan the emperor. Ini page of wands juga energinya Scorpio nih, terlepas kamu cewek atau cowok. Karena sama aja kan dengan queen of wands, sama-sama energi api kan. Di sini gambarannya juga sama-sama wanita gitu loh. Walaupun nggak masalah kalau kamu Scorpio cowok juga, ini pokoknya ini energinya Scorpio aja. Di sini di urusan pekerjaan ya, yang saya rasakan tuh kamu punya ambisi untuk misalnya kamu udah kerja di satu perusahaan 2 tahunan, 3 tahunan gitu. Kamu punya ambisi untuk bisa naik pangkat, naik jabatan, atau setidaknya naik gaji lah. Tapi di sini yang saya rasakan sih naik pangkat ya, karena gambaran page of wands ini kalau kamu lihat di sini, si orang ini tuh kayak ingin menggapai bintang gitu loh, menggapai sesuatu yang tinggi kan. Jadi kayak kamu pengen naik pangkat atau naik jabatan di kantor tersebut. Ada ambisi kamu gitu loh. Cuma mungkin, bukannya saya bilang nggak mungkin jalannya agak sulit atau agak berkerikil lah. Ada challenge-nya gitu loh, ada kendalanya di sini. The moon kan energi gelap ya, atau energi kayak bingung, atau energi kayak nggak percaya diri misalnya. Di bawahnya ada the emperor, dimana ini adalah energi yang banyak tuntutan. Yang saya rasakan mungkin contoh kasusnya, kamu ingin naik pangkat di kantor kamu, ingin naik jabatan di kantor kamu, cuma bos kamu itu orang yang bisa memberikan keputusan untuk kamu naik jabatan. Bos kamu tersebut tuh tipenya tuh yang banyak menuntut, yang kayaknya sulit banget dipuasin gitu loh, kayaknya sulit banget dibikin bahagia. Jadi di emperor di sini yang saya rasakan energinya control freak, jadi terlalu mengendalikan segalanya. Pekerjaan kamu tuh benar-benar diteliti sampai sekecil-kecilnya, jadi micromanage banget. Nah itu yang bikin kamu jadi demun, jadi aduh gue nggak pede nih jadinya. Bisa nggak sih sebenarnya gue sama kerjaan gue gitu loh. Jadi walaupun kamu punya ambisi yang kuat, yang besar, sarannya dari saya melihat 4 kartu ini adalah dengan ikuti aja dulu kemauan si emperor ini. Siapapun dia ya nanti di dalam kehidupan kamu ini, kan saya kasih contohnya kamu punya pekerjaan gitu loh. Ikuti. Pokoknya kalau kamu menemukan seseorang atau sesuatu yang seolah-olah banyak tuntutan. Misalnya juga kalau kamu mau buka bisnis baru, misalnya contohnya saya tadi florist ya. Kamu mau buka florist gitu kan. Ternyata kamu kejebak atau stuck. Kamu merasa tertutup karena banyaknya peraturan pemerintah yang harus dipenuhi. Misalnya, kan kita nggak bisa ya buka bisnis gitu aja. Pasti harus ada izin, harus ada ini, ada itu, bla 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 gitu kan. Yang perintilan-perintilan dokumentasi itu kamu terjebak di situ gitu loh. Jadi di emperor ini bisa dibilang ya peraturan itu sendiri. Terlalu banyak yang dituntut dari kamu. Tapi sarannya dari saya adalah ikuti aja. Ikuti peraturannya. Ikuti atasan kamu maunya apa. Karena ini ada kemungkinan kamu bisa menjadi anak kesayangannya. Atau kamu kalau misalnya kamu usaha sendiri, kamu bisa menjadi diperlancar usahanya atau kebutuhan dokumentasinya. Kayak gitu loh contohnya. Jadi karena di emperor kan punya posisi yang kuat ya, punya kekuatan gitu loh, punya power kan. Kekuatannya dia tuh besar kan. Jadi kalau kamu bisa menjadi kepercayaannya, itu bisa dibilang hidup kamu jadi jauh lebih nyaman lah, lebih gampang lah gitu loh. Atau uang lebih mengalir lebih cepat lah gitu loh. Jadi ikuti aja. Pokoknya kalau ada yang nuntut banyak aturan ini itu, iya jalanin aja. Iya gue jalanin. Iya gue ikutin apa mau lo gitu loh. Oke? Kalau soal untuk keuangannya sendiri, kalau itu kan tadi yang saya kasih tahu kan kendala-kendala yang mungkin akan kamu hadapi dalam kehidupan pekerjaannya. Mungkin kalau uangnya itu sendiri dengan kamu mendapatkan kartu ambition ini, ambisi, ini adalah kartu tanah, kartu uang ya.
Jadi Pentacles gitu. Jadi buat saya mungkin kalau enggak berlebihan, paling tidak cukup lah. 2023 tuh saya nggak merasa kamu kesulitan keuangan, paling tidak cukup lah. Mungkin nggak yang langsung hasil uangnya, hasil kerja kamu langsung besar gitu, datang dengan cepat dan besar, mungkin enggak seperti itu. Tapi paling tidak keuangan kamu tuh akan normal gitu loh, nggak kekurangan lah paling tidak. Dalam hal primer tuh, kebutuhan primer kamu akan tercukupi lah gitu loh. Oke? So, sekarang kita ke energi percintaan ya, untuk kamu yang berpasangan dulu nih. Kartu yang kamu dapat adalah wedding, pernikahan, penyatuan. Terlepas kamu sudah menikah atau masih pacaran ya, pokoknya udah ada penyatuan antara kamu dengan pasangan. The Wheel of Fortune, Eight of Swords, dan Knight of Wands. Nah, kalau ini baru energinya pasangan kamu, terlepas dia cewek atau cowok. Di sini yang saya rasakan mungkin kalau di tahun sebelumnya hubungan kamu dengan pasangan kamu tuh stuck atau mandek atau nggak berkembang, di 2023 nih berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih baik dengan adanya Wheel of Fortune. Jadi ini wedding ini, kartu ini bener-bener terwujud gitu loh. Bener-bener kamu memang menyatukan diri kamu dengan orang tersebut. Kehidupan kamu dengan orang tersebut, dengan pasangan kamu tuh bener-bener jadi satu gitu loh. Entah itu dalam hal pernikahan atau hubungan yang bener-bener ada statusnya, hubungan yang serius, yang jelas masa depannya. Itu kan beda-beda ya tingkat hubungan kalian masing-masing. Ini karena ada The Wheel of Fortune ini, energi perubahan ini. Jadi kayak roda kamu dalam hal percintaan tuh akhirnya di atas lagi gitu. Kamu nggak akan lagi merasa terbelenggu, terpenjara, mau mutusin, misalnya baru pacaran nih, mau mutusin tapi udah terlanjur bertahun-tahun pacarannya. Emang udah terlalu banyak investasi yang kamu kasih. Tapi mau diterusin juga nggak jelas. Gitu mungkin di 2022 kamu mikirnya. Jadi merasa terbelenggu. Tapi di tahun depan akhirnya berubah karena pasangan kamu di sini keluar sebagai Knight of Wands, energi yang bergerak, energi yang maju jalan, energi yang berjuang. Jadi akhirnya apa yang kamu harapkan, apa yang kamu impikan bisa kejadian. Atau bisa juga kalau bukan ngomongin soal pernikahan atau komitmen, bisa juga si pasangan kamu tuh mungkin tipenya seseorang yang misalnya dia lagi nggak punya kerjaan. Dia tipe seseorang yang nunggu bola aja gitu, nggak nyari, nggak aktif untuk tanya sana sini ada lowongan nggak gitu loh. Nah, itu udah bikin kamu kesel banget dengan adanya Eight of Swords. Udah bikin kamu kayak, nih pasangan gue gimana sih? Kok kayaknya nggak greget gitu loh untuk cari kerjaan gitu misalnya. Nah di 2023 akhirnya pasangan kamu akan keluar mencari pekerjaan. Contohnya tuh kayak gitu. Pokoknya ada aja yang berubah lah dari pasangan kamu. Yang sebelumnya tuh bikin kamu kesel, sebelumnya bikin kamu merasa terbelenggu. Akhirnya dia akan merubah perilakunya dan ya tentunya hubungan kalian jadi jauh lebih baik. Oke? Sekarang kita masuk untuk Scorpio lajang ya, dengan kartu yang sama. Kalau untuk lajang di sini yang saya rasakan adalah kamu mungkin apa ya, kayak takut, apa khawatir, apa cemas gitu loh. Misalnya maksudnya gini, kamu mau punya pacar atau punya pasangan lagi tuh kamu mau. Tapi di lain sisi dengan adanya Eight of Swords ini, yang saya rasakan kamu khawatir gitu loh, cemas gitu. Nanti kalau gue punya pasangan lagi, gue takut deh, gue belum bisa mengendalikan emosi gue misalnya. Gue belum bisa mengendalikan pikiran gue. Nanti gue akan terus-menerus terobsesi ke pasangan gue. Gue akan terus-menerus curiga misalnya. Atau ketakutan nanti dia genit-genit sama orang lain misalnya. Jadi kayak, ini sebenarnya kamu mau nih. Wedding ini nih kamu mau. Penyatuan jiwa antara kamu dengan orang lain, dengan pasangan baru tuh kamu mau gitu. Cuma ya ini, ada ketakutan gitu yang saya rasakan. Ada kekhawatiran.
Mungkin ini udah berlanjut ya, udah berlangsung di 2022. Di 2023 itu berubah. Ding ding ding, Wheel of Fortune kan? Energi keberuntungan kamu, roda kamu tuh akhirnya berputar. Kamu ada di atas lagi. Kamu akan percaya diri lagi. Kamu akan mengejar semangat, akan bergairah, akan pokoknya yang tadinya pokoknya intinya kamu loyo, akhirnya kamu maju aja, akhirnya kamu keluar aja dari goa gitu loh. Intinya seperti itu. Jadi untuk kamu yang lajang, di sini memang saya tidak merasakan Knight of Wands ini adalah orang baru atau seseorang mendatangi kehidupan kamu. Saya merasakan justru Knight of Wands ini energi, lagi-lagi adalah energi kamu sendiri, terlepas kamu cewek atau cowok, yang akhirnya berani, nggak takut lagi, nggak khawatir lagi, nggak cemas lagi, yang akhirnya kamu bisa mengendalikan semangat kamu, gairah kamu, api kamu, nafsu kamu. Jadi nggak akan tuh kejadian kayak sebelumnya tuh nggak akan. Kamu udah belajar dari yang lalu gitu loh. Dan sekarang kamu udah percaya diri lagi. Gue siap nih keluar dari goa. Gue siap nih ketemu orang baru gitu kira-kira. Karena Wheel of Fortune ini banget lah, poten banget gitu. Oke? So anyway, good luck Scorpio. Kita jumpa lagi selanjutnya ya. Bye.